Udah kemana-mana, bukannya yang cuma satu gereja. Dan maminya nggak tahu. Apa? Maminya nggak tahu. Tahu. Waktu nyampe Tiberias masih ada papinya. Pernah juga kan kami ke Tiberias. GPIB juga pernah. Oh apa? Putih, kretek, ada. Ceritanya. Dulu aku kan Katolik. Dari papi emang Katolik emangnya. Terus dibaptis juga di Katolik. Terus papi kan meninggal. Jadi karena keluarga papi nggak ada yang Katolik, ya papi doang sendiri yang Katolik. Jadi nambur wakuf HKBP. Oh. Jadi karena ngerasa aku nggak ada yang bimbing, karena kan waktu papi meninggal mami kan kembali ke Muslim. Jadi ini nambur wakuf tuh sama nambur wakuf ngajak Apa? HKBP. Amburu. Ya paman sama Paman. Iya, paman sama Bude. Oh, bukan tulang. Tulang apa? Bukan. Om. Beda. Oh, beda lagi. Oh. Ini paman. Oh, papi dari ini apa? Sumatera Utara. Iya, BPK. Kalau HKBP itu kan keras ya. iya Batam. Adatnya kan keras kan. Ada dia. Terus Kalau- berapa lama di HKBP-nya? Jadi sebenarnya banyak sih kok, kayak aku kan harus CD. Jadi CD itu aku di GKI. Jadi Gerejanya HKBP, CD-nya di kan GKI. loh. Kan jadi aku papa. Sebentar. Ini udah direkam, Rik? Aman. Aman. Ini direkam, tapi belum tentu ditayangin di YouTube. Oh, iya. Cuman buat dokumentasi kita aja. Kalau nggak keberatan kita tayangin, kalau keberatan kita nggak tayangin. Ya. Keberatan? Keberatan nggak? Kalau nggak keberatan, alhamdulillah bisa buat siar. Jangan deh. Tapi kalau jangan nggak apa-apa. Soalnya ya kan nggak tahu. Keluarganya ya, keluarga dari papa ya. Masih dekat sama keluarganya. Deket banget. Dekat banget. Deket banget. Makanya ini kan diajak tuh, ayo ke gereja takutnya ikut ke muslim. Nah, ini saudara-saudara pada tahu belum? Belum nggak tahu. Panggilannya siapa? Jen. Jen aja. Terus kalau tahu gimana kira-kira? Enggak masalah ya? Enggak lah. Hah? Enggak masalah. Jangan lah. Oh jangan. Mungkin untuk saat ini jangan. Oke. Ya. Terus tadi gimana ke GKI-nya? Jadi kan semenjak aku papi meninggal kan, mami pindah Muslim. Ya otomatis keluarga dari papi tuh pengennya aku sama adik aku tapi Kristen. Jadi mereka tuh merasa bertanggung jawab atas aku sama adik aku. Jadi aku diajaklah sama kakak sepupu aku. Jadi Amang Boro sama Namboro ini, paman sama mamaku ini punya anak. Nah, anaknya ini tuh kakakku, kakak sepupu punya suami, ada gereja GKI dekat rumah. Jadi diajaklah kita ke sana, ya namanya aku ke sana. Dimasukin remaja, pemuda, sampai aku CD di sana. Gitu. CD. Nah, cuman akhir-akhir ini mereka udah nggak ke GKI, jadi aku nggak boleh ngikutin mereka kemana. Aku harus diajak mereka juga. Mereka pindah dari GKI ke HKBP, aku jadinya ke HKBP, Natalan di HKBP. Jadi cobain banyak gereja. Jadi GKJJ berarti. Apa itu? GKJJ. Oh, jalan-jalan. Gereja Kristen jalan-jalan. Gue mau mules dulu. Atau GKPP, Gereja Kristen pindah-pindah. Kok boleh ngerokok ya? Boleh kalau aja. Nah tulisannya bang tuh. Apa tulisannya? Area merokok. Nah, jelas. Dia tadi nanya kok. Kalau Doni itu Islamnya aliran apa? Aliran Bukati sih. Emang Islam ada aliran? Gue bingung. Gue bingung. Terus akhirnya tiba-tiba atau gimana mau masuk Islamnya? Tiba-tiba sih kayak, ya sebenarnya udah pernah ngobrol sama mami. Cuman mami bilang pikir-pikir lagi kak gitu, karena banyak faktor sih kok sebenarnya. Cuman selama ya udah kan sama keluarga papa ikut gini. Ya tapi gimana ya kan, ternyata pada saat gereja pada saat gereja kan aku kayak hanya mengikuti mereka aja gitu. Gak tau karena mereka juga ngajak akunya harus kak gitu. Jadi kayak ini sebenarnya kenapa gitu kok, kayak aku akan pergi gereja pada saat aku mau gitu. Cuman kayak mereka ya mungkin karena takut kali apa gimana gitu. Cuman kan walaupun aku pindah, aku juga udah pernah kayak ngomong pelan-pelan gitu ke kakakku ini, kalau aku pindah pun
bukan karena mami kak, gitu kan. Dan itu juga Karena pacar bukan? kan Oh bukan juga. Ya, alhamdulillah. Ya udah tapi sih kok ya jelas aku tadi tuh HKBP. Ya di HKBP itu juga saat khotbah kan harusnya masuk ke hati, mengerti. Aku nggak, pikiran aku kemana-mana, nggak fokus. Tapi bukan berarti khotbahnya jelek ya, enggak, cuma di akunya yang nggak dari gereja manapun. Aku kan udah banyak coba Katolik. Udah cobain GBI belum? Udah. Tiberias tahu kok. Iya, GBI tahu. Udah. Oh udah ya. Udah kemana-mana. Bukannya yang cuma satu gereja. Dan maminya nggak tahu. Apa? Maminya nggak tahu. Maminya nggak tahu. Tahu. Waktu nyoba Tiberias masih ada papinya. Pernah juga kan kami ke Tiberias. YPIB juga pernah. Oh apa? Putih, kretek, ada. Ntar di sono ini. Di sana. Tuh di sana juga di sana. Iya kan, dulu kan saya juga bawa di situ. Iya. Udah gede kok, dulu tuh masih satu ya. Iya. Jadi 2 bulan yang lalu kan ini kan kita sewa. Tempat ini kan kita sewa dulu. Ya sekarang udah milik ya. Yang punya tuh orang Kristen. Nah, terus iseng-iseng kita mau beli gitu. Dia mau jual ternyata. Ya nego, belum deal. Sebelah juga mau jual. Jadi kita beli sebelah dulu. Setelah sebelah deal, baru ini ngikutin sebelah harganya. Jadi waktu itu masih pasang harganya agak tahan dia. Sebelah jual, udah baru saya ngikutin. Ya kalau datang berempat masih mending. Kadang datang sampai 12 orang. Mau taruh di mana? Bingung saya naruh. Makanya kita jebol. Ya ini kan ruang kuliah juga. Iya, karena kan kita juga ngajar di sini kan, kuliah. Jadi kalau ngajar ini kursi cuma tinggal geser sama mahasiswa duduk di bawah semua. Kristologi. Di ini sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir yang di Bekasi. Oh berarti sekarang dia ikut mama? Rumahnya? Iya. Tinggalnya ikut mama sekarang. Ade juga? Ade ngekos, iya tapi. Iya. Dan gue mau kemari, mau ikut. Oh nggak ikut? Adanya masih Kristen? Dia Tahu. nangis sama kita ceritanya. Tahu nggak dia mau masuk Islam? Itu. Tahu. Tapi dia sedih. Sedih dia nangis. Dia nggak ada temannya. Nanti aku ke gereja. Ini kan semua konsen aja ya kan. Nggak ada teman ke gereja gitu? Ya emang nggak pernah ke gereja juga. Kalau aku gereja. Enggak ada si OI. Iya si OI enggak. Karena OI kan kuliah, jadi dia nggak di bawah tekanan orang-orang dari papa. Jadi dia nggak ada yang ngarahin gereja gitu. Jadi mereka ini kok kan ditelepon oleh nang gurunya. Kajian ini OI gereja ya gereja gitu. Jadi tiap minggu diteleponin tak nggak ke gereja. Kalau aku memang gereja, karena aku bareng mereka gereja. Waktu itu pernah tinggal sama. Rumahnya dekat sama aku tinggal sama mereka? Dulu aku sempet tinggal sama mereka. Berapa lama kalian tinggal? Setahun ya. Setahun. Setahun lebih ya? Di daerah mana? Bekasi? Jati Bening. Oh jadi bening. Oh berarti ini Bu Tuti memang dulu suaminya dari Sumatera Utara. Wah ntar kalau adanya udah tahu Sadat gimana ya? Oh udah tahu. Nangis-nangis. Ya kesini kan ada tadi. Nangis dia. Tadi kesini? Enggak saya. Kita mau berangkat itu mereka ada. Iya nggak mau diajak sini? Tadinya mau ikut. Oh itu. Cuman Karena hujan. karena hujan. Mereka. Kalau HKBP itu keras tau saya. Iya. Satu keluarga misalnya 5 orang. 1 orang nggak usah masuk Islam lah, pindah gereja lain aja. Iya. Mereka. Yang 4 aja nih harus ditatar ulang nih. Bahasanya masuk akal kalau Masalah ya. harus pakai kebaya, pakai jas. Pakai kebaya? Kayak gini. Oh iya, maksudnya dress. kebaya itu ya kebaya. Formal. Dress. Kalau pakai jeans dilihat. Disuruh keluar. Dilihatin aja Agak aneh gitu. nggak pantas gitu. Oh. Kalau Katolik kan bebas ya, itu sopan. Kalau itu Soalnya berantem. Ya itu saya nggak tahu deh.
Nah dulu Jin waktu masih di gereja tuh apa namanya, waktu di Katolik atau di KBP itu gimana? Imannya mengimani bener gitu Trinitas? Trinitas, iya. Enggak sih. Oh enggak juga. Jujur ya? Tapi aku, Jujur. iya, enggak. Soalnya aku diajarin, iya, Bapak kami aku hafal, terus doa aku percaya aku hafal, bahkan aku tahu alirannya dari mana. Kan pada saat belajar CD kan dikasih tahu semuanya. Cuman entah kenapa aku nggak menemukan ketenangan, nggak tahu karena itu semua mereka yang apa ya, bukan karena keinginan aku sendiri gitu. Jadi karena paksaan dari mereka, tapi bukan berarti aku nyalain mereka sih, cuman kayak aku ada di situasi yang seperti itu gitu. Jadi kayak apa ya, tapi aku sih nggak nganggep berat, kayak udahlah jalanin aja gitu kan. Cuma lama-kelamaan pada saat aku dewasa sekarang, aku kayak ngerasa kayak gini ya gitu kan. Kayak ininya gimana? Kayak gini, kayak aku tuh nggak saat gereja tuh karena mereka aja gitu kan, karena diri aku sendiri. Saat aku kayak mengalami masa sulit sendiri gitu, aku nggak ada niat ke gereja karena aku ngerasa ya gimana ya, kayak gitu deh. Ya alhamdulillah. Terus istilahnya mau akhirnya menerima Islam itu dari mana? Pertama kan mami tinggal sama mami itu ngeliat mami sholat gitu kan. Mami juga pasti cerita-cerita gimana, tapi mami nggak pernah sama sekali pun nyuruh aku masuk Islam. Oke. Justru nanya pernah, kakek nenek juga nanya pada saat pulang. Tapi mami nggak pernah, justru mami, kamu nggak gereja kak? Kayak gitu. Mami selalu kayak gitu, ayo gereja gitu kan. Tapi aku kan selalu nanya, gimana sih muslim, gini, Islam itu gimana ajarannya, terus kayak gini. Lihat mami sujud-sujud aneh nggak? Enggak. Oh enggak. Justru dari kecil aku udah bahkan pernah ke musola dulu. Oh gitu. Sholat sama temen. Oh gitu. Emang aneh banget. Bagus banget. Jelas. Nah dia Kristen yang nggak makan babi gitu. Oh iya. Nggak makan babi. Nggak makannya kenapa? Karena memang nggak doyan? Nggak doyan. Jadi Oh, dulu kan papa galak banget ya. Papanya galak banget. Suka kelapa kan? Jadi dia ngajak kelapa terus, babi terus. Aku kan nggak suka. Aku pernah nggak makan daging sapi dikatain orang Buddha, Hindu. Aku takut kan. Apalagi aku nggak makan babi ya. Terus akhirnya nggak makan babi nggak dikatain Islam gitu. Nah iya, aku takut itu. Jadi di lava itu ada anjing kan. Jadi setiap aku pura-pura makan, aku buang babinya, dimakan sama anjingnya. Nggak pakai mie gitu aja kecil. Enggak, ini dapat nyari. Nggak makan babi dikatain Islam. Ini Asli mana? Oh, kalau saya Bekasi, Pak. Asli Bekasi? Iya. Oh. Kayak orang timur? Enggak. Turunan aja. Orang tua dari mana? Nusa Tenggara. Oh, NTT. NTB Nusa Tenggara Barat ya. Oh. Mataram, Lombok. Ya, kalau NTB sih Muslim semua lah ya. Hampir semua. Tapi di NTB sekarang banyak misionaris. Turis. Pakai baptis orang sana ya. Udah mulai masuk kan. Udah mulai masuk. Iya. Dari Mataram ya aslinya? Bima. Oh, Bimanya. Enggak, kalau Bima. Santri kita banyak dari Bima. Iya, kalau Bima kayaknya misionaris nggak ada deh. Ya, namanya. Iya sih. Nah, jadi setelah minat maminya jadi Muslim, mau menerima Islam. Iya, jadi Muslim nggak asing sih dia. Nggak asing. Kalau butut ini Tenggelam kan? Chinese kan? Bukan? Atau Yang Chinese tuh bini saya, yang marganya sama. Ingat gak dulu kalau saya Bututnya bilang bukan Chinese. setan? tapi kayak Chinese ya? Rata-rata orang emang gitu kok. Iya memang. Makanya saya bilangnya nanti mirip sama si Melisa. Iya ya. Ini kalau suruh jalan sama Melisa, akan adanya tuh. Palembang emang iya. Putih-putih ya, sipit-sipit ya. Ya, alhamdulillah.
alhamdulillah. Tapi memang kalau sholat tuh saya selalu doa biar dibuka hidayah anak-anak gitu ya, buat ibu hidayah biar bisa Ya, dijawab. menerima Islam, mau menjadi Muslim. Karena Jen sendiri, satu memang Jen mau menerima hidayah, tapi yang kedua Iya. itu yang orang mau jungkir balik kalau dia nggak jadi Muslim. Tapi dia butuh sesuatu yang untuk meyakinkan, tambah meyakinkan gitu Pak. Apa kira-kira yang mau ditanya ada? Hah? Banyak? Coba. Sudah dicatat belum pertanyaannya? Nah, kan saya catat pertanyaan 200 saja diladenin sama berhenti. Sampai pagi juga saya ladenin. Oh, kalau lagi bulan Ramadan dulu yang Iya. kemarin itu orang syahadat di sini jam 1 malam, jam 3 pagi. Oh iya? Syahadat di sini. Ya kan karena kita tarawih kan. Jadi kita bisa menerima tamunya kan setelah tarawih. Iya. Setengah 9, jam 9 baru pada datang ngobrol sampai jam 12, jam 1. Macam-macam. Ada yang mau tanya apa, Cin? Apa ya? Tanya tentang Bible atau tanya tentang Islam? Kan Kristen sama Islam itu kan nabi-nabinya hanya beda nama kan, kayak Yusuf jadi apa gitu, Yosef. Yosef ya kan di Islam. Terus? Kayak Nuh jadi Wah, ya, itu mereka itu sejalan apa gimana sih kok, maksudnya kayak kan ada Muhammad dan Yesus, tapi kan itu silsilahnya jauh banget kan. Muhammad itu kayak berapa ratus tahun 600. kemudian Iya. daripada Yesus kan, 600 tahun lalu. 600 tahun ya sebelum apa. Nah ya, terus itu kenapa apa ya, maksud aku tuh sama gitu, Sama apanya? nama nabi-nabinya sama. Jadi Islam itu sebenarnya Kristen nggak pindah ke orang-orang Kristen, nggak ke Islam gitu maksudnya? Enggak kayak gitu. bukan kayak yang aku bilang ke kamu itu kan, aku suka sempat nanya-nanya ke dia kan. Ini baru pakai. Nah. Teman dipakai. Ini kan bisa jadi ini. Kerudungannya di. Oh iya. Kalau nanya ini mah, kalau nanya-nanya gini mah harus ditayangin ini. Bapak. Itu kan magnet tuh bisa telepon. Oh iya. Dijepit di. Nah, ya. Itu Gimana? lampunya hijaunya dinaikin kan. Jadi ini. Oh ini udah belum sih? Bukan. Udah Coba lihat. Oh, jatuh. kan gini. Itunya di luar. Coba di sini. Dia nggak mau jepit. Udah Dah, gini. dah. Iya. Dah. Apa ya? Gini. Jadi Jen percaya nggak Tuhan itu cuma satu? Percaya. Percaya. Kalau Tuhannya cuma satu, dia bakal ngirim nabi-nabinya tuh istilahnya nabi yang berbeda-beda nggak? Enggak. Orangnya kan pasti sama. Iya, sama. Jadi kalau pengucapan cuman Noah itu kan hanya bahasa aja. Contoh misalnya apa ya? Kalau zaman sekarang sih mungkin nama itu kan nggak boleh diganti ya. Tapi pengucapan nama orang itu di tempat-tempat lain kan bisa beda-beda. Ya contoh kayak Yesus lah. Yesus itu nama yang baru sebenarnya. Baru ada di abad ke-17. Nama Yesus. Pada zaman si Yesus ini masih hidup, panggilannya bukan Yesus. Terus? Nama aslinya tuh Iso. Ada datanya tuh. Ada banyak, di Google juga banyak kok. Tinggal buka Google aja. Nama asli Yesus, keluar semua nanti. Dia kan orang, istilahnya kan orang Yahudi. Iya. Tinggal di tanah Palestina. Di Palestina itu kan ada orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Aramaik. Aramaik itu bahasa Palestina tapi bagian utara gitu. Nama Aramaiknya itu Iso. Orang Arab nyebutnya Isa. Orang Romawi nyebutnya Isus gitu. Karena orang Romawi kan memang belakangnya selalu ada us gitu kan. Jadi Isus gitu. Nah, huruf J itu adanya baru di abad 16.
ditemukan oleh salah seorang ahli tata bahasa Itali, namanya Trissino ya kalau nggak salah. Trissino itu orang Jawa, orang Itali kan tuh. Namanya kok Trissino gitu. Solo punya. Mungkin keturunan Jawa Tengah kali. Baru ditemukan huruf C, baru ada kata Jesus itu baru di abad 17. Orang Inggris atau orang yang berbahasa Inggris baru nyebutnya dengan sebutan Jesus. Dibawa ke Indonesia jadi Yesus. Nama-nama itu orangnya sama, tapi pengucapannya yang berbeda. Kayak di mana? Kalau di Aramaik itu Simon. Giliran ke Eropa jadi Peter. Ke Indonesia jadi Petrus gitu. Orangnya kan sama. Ya. Nanti ada lagi siapa? Misalnya kalau di Inggris Matthew. Di Bible bahasa Indonesia Matius gitu. Matius. Sama. Moses itu bahasa Inggris. Kalau orang Ibrani nyebutnya Mose. Orang kita nyebutnya Musa. Sama. Ya. Orang-orangnya sama. Jadi nabi-nabi itu adalah sebenarnya adalah ya orang-orang yang dipilih atau diutus, orang-orangnya sama, cuman disebut dengan sebutan yang berbeda-beda. Tapi kalau Jen sering baca Bible nggak? Enggak. Nggak juga? Enggak. Ya, kalau kita baca dari perjanjian lama, karena ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama kita baca nabi-nabi, semua ajarannya kan sama. Hanya menyembah kepada Tuhan yang esa, ya kan? Dan di perjanjian lama nggak ada ceritanya Tuhan bisa jadi manusia. Iya, nggak ada Yesus. Nggak ada kan? Cuman tiba-tiba ketika di Kristen, di perjanjian baru, tiba-tiba Tuhan itu bisa jadi manusia. Bisa jadi Yesus, dianggapnya begitu. Gitu. Jadi boleh dikatakan, apa ya, seolah-olah Yesus, orang yang namanya Yesus ini, kalau difitnah kan nggak enak ya bahasanya. Dia apa ya? Disembah sama orang-orang zaman waktu itu, Kristen-Kristen awal, yang sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran dewa-dewa, pagan. Kan orang Yahudi kan pada saat itu kan di bawah penjajahan Romawi. Romawi itu bangsa yang nyembah-nyembah pagan. Ada dewa Jupiter, dewa Merkuri, macam-macam dewa-dewanya. Juga ada pengaruh dari Yunani. Yunani juga nyembah dewa Zeus, punya anak Hercules, punya anak Perseus. Kepercayaan itu, budaya itu sudah ratusan tahun di daerah situ. Yahudi juga ada yang terpapar budaya itu sehingga timbul agama Kristen. Agama Yahudi ini tetap ada. Agama Yahudi ini tetap nyembah Tuhan yang satu. Mereka nggak percaya Tuhan jadi manusia. Jadi makanya mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Terus perbedaan yang utama lagi itu antara Kristen dan Yahudi. Di Yahudi itu ada yang sebutan Mesias. Pernah dengar kan pasti Mesias kan? Di Kristen juga ada Mesias. Di Islam juga ada namanya Al-Masih. Sama, Al-Masih, Yes, Kristus itu sama artinya. Itu artinya yang diurapi gitu. Nah, orang Kristen mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Orang Yahudi yang punya kitab perjanjian lama itu bilang bukan gitu. Kenapa? Macam-macam lah alasannya. Karena kan yang disebut di perjanjian lama itu yang namanya Mesias harus benar-benar manusia. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Harus melalui anaknya siapa? Salomo atau Sulaiman. Nah, Yesus kan bukan anak keturunan dari Daud. Dia kan anak Roh Kudus. Roh Kudus bilangnya kan. Bukan anak kandung Yusuf gitu kan. Yang disebut keturunan Daud itu yang Yusuf. Jadi Daud ini anak adopsinya, ya Bapak sambung lah gitu. Terus orang Yahudi bilang Mesias itu yang akan datang, itu dia datang kalau sudah nggak ada perang. Di dunia ini sudah nggak ada perang, baru Mesias itu datang. Nah, kan kita masih ada perang sekarang. Sampai sekarang masih ada perang ya. Itu. Jadi Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Mesias yang dijanjikan. Kristen mengaku ulang. Ya. Kristen mengaku Yesus itulah Mesias yang dijanjikan dan sekaligus sebagai Tuhan. Nah, di Islam kita mengimani, kita Islam harus beriman kepada nabi-nabi. Dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS. Semuanya itu kita anggap sebagai nabi, utusan gitu ya. Kita Muslim tidak lengkap imannya kalau tidak beriman kepada Yesus.
Isa al-Masih gitu. Jadi kita menganggap Yesus atau Isa al-Masih ini hanya sebagai nabi. Dan kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Karena kita udah tahu kenapa orang-orang zaman dulu awal-awal abad pertama, kedua, ketiga, keempat itu menyembah Yesus sebagai nabi karena ada budaya Helenisme itu. Apalagi kan di dalam Islam kita juga percaya bahwa Nabi Isa al-Masih bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Orang zaman dulu waktu itu kalau ngelihat orang bisa nyembuhin orang sakit atau bisa bangkitin orang mati, dewa nih. Iya. Tuhan bahasa Inggrisnya apa? God. God. Dewa bahasa Inggrisnya apa? Dewa. Hah? Ya, Dewa apa ya? Apa bahasa Inggrisnya? Enggak tahu. God juga. God juga ya. Iya God. Iya. Artinya dewa sama Tuhan itu kan hanya sebutan yang gimana ya? Beda bahasa aja. Cuman kalau God itu kan artinya dia punya sifat yang melebihi manusia gitu. Iya. Punya sifat ilahi gitu loh. Nah, jadi tidak heran ketika orang melihat ada orang bisa bangkitan orang mati, ini pasti dewa nih. Dan dewa sama Tuhan itu sama. Dianggapnya gitu. anggapan nih kok. Itu yang terjadi gitu. Terus di Kristen kan kok Tuhan Yesus itu menebus dosa kita, dia disalib. Kalau di Muslim itu tidak ada penebusan dosa. Di Islam sama di Yahudi, ini ada Yahudi, Kristen, Islam ya. Di Kristen percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di Yahudi tidak ada konsep orang nebus dosa orang lain. Ayat-ayatnya jelas. Anak tidak bertanggung jawab atau menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Yesus sendiri di Bible juga nggak ngajarin orang menebus dosa orang lain. Yesus sendiri loh yang ngajarin. Di Islam juga tidak ada konsep orang menebus dosa orang lain. Masing-masing ya sesuai dengan perbuatannya. Dia berbuat baik ya dia masuk surga, dia berbuat jahat ya dia masuk neraka. Kalau dia bertobat baru dia masuk surga. Jadi Yahudi sama kayak Islam konsepnya sama. Tapi ketika di Kristen beda sendiri. Nah, dari mana konsep yang Tuhan harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia itu dari mana? Itu kembali lagi tadi ke ajaran yang penjajah-penjajah itu, pagan itu gitu. Selama ini mungkin Jen percaya dosanya udah ditebus sama Yesus? Enggak sih kok. Oh enggak. Oh. Cuman kan diajarkan kayak gitu. Iya. Aku penasaran. Berarti saya nggak usah nanya lagi berarti. Artinya bisa jadi jalan. Ya. Bahwasanya ya kesalahan orang lain ya dia lah yang nanggung. Iya. Bukan orang lain yang nanggung. Iya. Iya. Karena kalau orang Kristen yang bilang dosa saya sudah ditebus sama Yesus dengan cara dia mati di atas kayu salib, saya mau nanya, yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa buat orang Kristen? Nah, ini logis nih Jen. Berjasa nggak tuh orang yang nyalib Yesus? Ya kalau orang pikirannya ya itu ya berjasa loh. Berjasa kan? Tapi kan nggak logis. Iya, nggak logis. Karena nanti bisa mundur lagi. Yang nyalib Yesus tentara Romawi, yang nyuruh Pilatus, yang minta imam Yahudi, yang nyerahin Yesus Yudas Iskariot, yang bisikin Yudas iblis. Berarti iblis berjasa apa berdosa? Iya. Sampai begitu jadinya gitu. Pasti. Berarti iblis berjasa ya kan? Iya dong, harus berjasa dong ya. Harus berjasa tuh. Karena kalau iblis nggak bisikin Yudas kan nggak bakal ada penyalipan. Iya. Gitu. Apalagi Jen, tanya Jen. Ya, Yesus kan bangkit dari 3 hari setelah dia. Kata orang Kristen. Kata orang Kristen. Kata Bible lah gitu ya. Kata Bible. Terus? Di Alkitab Yesus bangkit. Aku percaya juga Yesus bangkit duduk di hadapan Allah. Sebelah kanan. Sebelah kanan Allah di surga untuk membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Itu maksudnya kalau di Islam tuh berarti nggak seperti itu kan? Enggak. Namanya nabi pasti punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, ya kan? Namanya nabi. Nggak mungkin Allah memilih orang sebagai nabi kalau Allah ini tidak tahu kualitas orang ini gitu, ya kan? Jadi kalau di Islam yang namanya nabi itu adalah orang yang mulia, dia punya tempat yang khusus di sisi Allah SWT. Bukan berarti kalau bahasanya Kristen kan duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau Kristen memahami duduk di sebelah kanan Bapa itu sebagai bagian daripada ketuhanan.
Ada Bapa, Anak, dan Putra, dan ya kan? Roh Kudus. Kalau di Islam, nabi-nabi itu tugasnya hanya untuk memperingati orang yang, istilahnya kaum yang dituju. Sekarang menurut Jen, tahu nggak Yesus itu diutus untuk bangsa apa? Israel. 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 Cuman bangsa Israel kan? Buat bangsa Indonesia bukan? Nah, jadi ketika Tuhan Yang Maha Esa ini mengutus nabi untuk bangsa Israel, ya sudah tujuannya ya untuk bangsa Israel. Domba-domba tersesat dari bangsa. Domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Cuman itu doang. Di Islam kita tidak percaya bahwa Nabi Isa itu duduk di sebelah kanan Allah gitu, enggak begitu. Tapi dia mempunyai tempat yang terhormat. Gitu. Ya. Juga nabi-nabi yang lain. Jadi di Islam itu kita tidak membedakan nabi-nabi. Kita juga berdoa hanya kepada Allah, Iya. bukan harus melalui. Kalau kita baca di Bible, khususnya di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pernah nggak baca Yesus mengajarkan tentang Kristen? Kekristenan gitu. Kekristenan? Sih kayaknya. Enggak. Ada nggak? Nggak pernah baca sih. Enggak. Nggak ada kan? Nggak. Pernah nggak Yesus nyebut kata Kristen gitu? Ada. Nggak ada. Kristus kayaknya. Enggak ya. Enggak. Kristus itu ya Mesias. Itu hanya sebutan belakangan gitu. Gelar yang diberikan kepada Yesus. Tapi kan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin kekristenan. Kamu Katolik ya, nanti kamu jadi Ortodok ya, kamu jadi Protestan ya. Nggak pernah. Itu kan perpecahan di antara umat-umat setelahnya gitu. Yesus pernah nggak ngajarin ibadah ke gereja hari Minggu gitu? Nggak pernah. Lalu siapa yang menciptakan Kristen? Sebenarnya bukan Yesus. Kalau baca Bible loh ya. Yang menciptakan Kristen siapa? Paulus. Pernah baca surat-surat Paulus? Paulus dan Barnabas setelah mereka tinggal di Antioquia, ini menurut Bible loh. Setelah setahun lamanya tinggal di sana, baru disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen ada setelah Yesus nggak ada gitu. Setelah Yesus diangkat, baru ada disebut orang-orang Kristen. Siapa? Paulus. Gitu. Jadi kalau orang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus, sebenarnya kurang tepat. Yang benar adalah Kristen menyembah Yesus, mengikut Paulus. Gitu. Kan Yesus sendiri nggak pernah nyuruh, sembahlah aku gitu, nggak pernah. Yang Yesus suruh apa? Sembahlah Bapa. Waktu dicobain iblis, ya kan? Bilangnya apa? Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu gitu. Yesus bilang sama Bani Israel atau bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Yesus juga bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Ya kan? Nah, termasuk 10 perintah Allah tuh ya. Tiba-tiba Paulus bilang, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sebenarnya membatalkan hukum Taurat. Kontradiksi. Beda nggak? Iya. Beda. Yang menurunkan Taurat siapa? Allah. Tuhan kan? Tuhannya Musa gitu kan? Lewat Nabi Musa. Lalu tiba-tiba ada Paulus yang bilang ya sudah dibatalkan sama Yesus. Sedangkan Yesus bilangnya aku datang bukan untuk membatalkan Taurat, untuk menggenapi. Kan berarti beda ajarannya. Mungkin nggak kok kalau dia ngerasa dia itu Rasul, jadi dia berani-berani ngomong gitu. Pengertian Rasul di dalam Bible sama Rasul di Islam tuh beda, Bang. Oh gitu ya? Beda. Rasul di Bible itu artinya hanya pengikut Yesus. Kalau di Islam, Rasul itu adalah nabi yang menerima risalah gitu. Ya, itu. Risalah itu. Risalah itu hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk sebuah kaum. Itu namanya risalah. Risalah itu contohnya apa? Taurat untuk bangsa Israel, Zabur juga untuk bangsa Israel, Injil juga untuk bangsa Israel. Quran bukan untuk bangsa Israel aja, tapi untuk seluruh alam semesta. Berarti belum tentu nabi itu rasul ya? Tidak semua nabi rasul. Yang kita tahu di Islam, rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam,
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam Rasul. Nabi Isa, Musa udah tadi. Nabi Isa alaihissalam Rasul. Nabi Muhammad SAW Rasul. Kalau di Bible, Rasul hanya pengikut Yesus gitu. Tapi pengikut Yesus kan belum tentu orang yang pernah ketemu Yesus. Paulus kan nggak pernah ketemu Yesus. Iya. Nah, cuman mengaku melihat cahaya, mendengar suara gitu kan. Terus dia tiba-tiba mengangkat dirinya sebagai rasul. Paulus mengajarkan dosa waris. Setiap keturunan Adam sudah membawa dosa yang dilakukan oleh satu orang itu gitu. Hawa maksudnya. Jadi setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris gitu. Mau nggak punya warisan dosa? Enggak mau. Jadi lahir langsung berdosa gitu. Iya. Jadi kalau lahir Waktu bayi ya. Jadi kalau lahir 3 hari meninggal masuk apa tuh? Masuk surga, masuk neraka? Diinjek-injek dulu. Gitu. Ya. Sedangkan Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil apa sih konotasinya? Ya. Ya bayi lah. Gitu. Polos lah ya. Iya, polos. Kan nggak berdosa. Suci. Jadi ada bedanya nih ajaran Yesus sama ajaran Paulus tuh ada bedanya. Tapi dianggapnya Kristen mengikuti Yesus. Pasti pernah baca kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kan? Enggak. Nggak pernah? Di Bible ada kan? Di Bible Aku lupa. Ada. pipi kanan kasih pipi kiri. Lupa aku. Kalau Bu Tuti dulu gerejanya apa Katolik juga? Gerejanya depan gereja kok, ada warung kopi. Kan suami Katolik gitu. Oh gitu. Ada lagi? Ada lagi tadi? Ada. Tanya apa lagi? Ketutupan ini. Di antara buat anak aja. Apa sih yang aku tanyain ke kamu waktu itu? Banyak. Masih ada sebetulnya. Buat aja. Kasih waktu buat kamu ya. Coba. Udah itu. Udah lagi. Apa aja sih yang aku tanya waktu itu ya? Udah lah kayaknya. Mendingan kalau yang nggak jelas tanyain aja. Yang saya bisa jawab saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab nanti saya cari tahu jawabannya. Makhluk ada yang mau ditanya? Enggak tante. Enggak. Tanya di Islamnya apalagi? Kan kalau misalkan dalam Islam itu kita berbuat suatu dosa lah ya, aku kayak Kalau di apa? dalam Islam kita berbuat dosa, dosanya parah lah misalkan gitu. Terus kita bertaubat, menyesal dan tidak akan melakukannya lagi. Itu ya udah kita berarti melupakan lah itu semua ya, ke belakang masa lalu. Ya masa lalu itu terjadi ya, kesalahan-kesalahan tuh ya juga ada yang bisa dipetik dari itu kok ya. Tapi bukan berarti kita harus mengingat-ingatnya terus kan kok kayak. Harus apa? Kayak misalkan kita melupakan dosa-dosa kita bertaubat. Gitu. Tapi kita ya nggak mau lah mengingat itu lagi. Tapi bukan berarti kita apa ya kok ya? Kayak maksudnya kita udah bertobat gitu dan melupakan itu. Gitu. Berarti kan udah gitu ya. Iya udah selesai urusannya udah selesai. Kan? Iya. Pokoknya asal menyesali perbuatan itu sungguh-sungguh menyesali ya maksudnya ya, dan tidak mengulangi lagi. Kemudian kita juga ganti dengan amal soleh, kebaikan gitu ya. Insya Allah diampuni. Ya, insya Allah diampuni. Bahkan kalau di Islam nih, orang yang bukan Islam seperti Jen sekarang ini mau masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya Jen dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat dihapuskan.
Tapi kebaikan yang pernah dilakukan sama Jen dari mulai akil balik sampai sekarang tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Di Islam gitu. Dengan catatan Jen menjalankan Islamnya dengan baik. Ya. Di Islam dosa yang tidak diampuni cuma satu, syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah SWT. Menyembah selain Allah SWT. Itu aja nggak diampuni. Kalau dia mati tidak bertobat dalam keadaan syirik, kekal dia selama-lamanya di neraka. Tapi walaupun dia melakukan dosa yang lain, dia belum sempat bertobat, tapi dia tetap bertauhid, tetap menyembah Tuhan Allah SWT, tetap dia akan masuk surga, tapi di neraka dicelup-celup dulu lah. Maksudnya? Maksudnya gini. Oh. Siksa lagi. Ya, kalau dia nggak sempat bertobat, tapi dia tidak syirik, dia tetap menyembah Allah SWT, tapi dia berdosa, insya Allah dia masuk surga tetap. Tapi sebelum masuk surga dicelup-celup dulu di neraka gitu. Kayak teh celup gitu. Oh, iya. Tapi dia tetap masuk surga nanti insya Allah. Karena dia tidak menyembah selain Allah SWT. Tapi kalau dia syirik, nggak bertobat, ya sudah, kekal selama-lamanya. Syirik itu bukan dengki sama orang, bukan. Kalau itu syirik, nggak pakai Y gitu. Iya, syirik. Ini yang dimaksud syirik itu menyekutukan. Misalnya ada pohon besar, kita kasih sajen, Disembah. minta nomor, Minta jodoh. minta jodoh. Berarti kalau misalkan kayak kita muslim sholat, tapi kita ke dukun, Nah, Itu syirik. itu syirik. kita punya usaha, kita pakein itu kayak gitu, Iya, penglaris. Itu namanya syirik. Artinya muslim tahu nggak Jen? Muslim, pernah dengar Islam dan Muslim kan? Islam itu ajarannya, agamanya Islam. Muslim itu adalah orang yang berislam. Islam itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Kalau berserah diri, kalau dia ke dukun berarti dia berserah diri kepada Allah nggak? Enggak. Berarti dia kan sudah menyekutukan. Iya. Artinya kalau ajarannya berserah diri, kalau Muslim berarti orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri itu perlunya apa sih? Dia harus berbuat apa gitu supaya dia sampai kepada surga atau jannah. Dia cuma perlu bertakwa. Bertakwa itu artinya menjalankan perintahnya Tuhan, menjauhi larangannya Tuhan. Gampang kan? Susah. Kedengarannya Iya, gampang, kedengarannya. Nih Jen, bisa nih. Jen saya kasih ini. Jen, pegang ini, nanti kalau kamu pegang ini, kamu nanti bakal dapat banyak rezeki. Itu aja udah sih. Rezeki kan asalnya cuma dari pencipta kita, dari Allah SWT. Bukan dari manusia. Manusia hanya dipakai sebagai apa ya? Saluran lah. Gitu. Allah SWT kalau ngasih rezeki kan bukan cuma duit. Kesehatan kita ini rezeki. Nafas yang kita hirup setiap saat itu juga rezeki. Nah, kalau kita sudah mati berarti rezeki kita udah habis gitu. Rezeki bukan cuma duit. Sebagian dari rezeki adalah uang. Bentuknya. Lagi. Nah, Dia tanya sama Ko Doni, kok kalau papi saya kan non muslim, udah meninggal, terus saya doanya gimana? Tanya gitu. Pernah nggak kepikiran gitu? Kamu udah Islam nih ceritanya, ya. Terus gimana? Orang tua udah meninggal. Emang kalau di Islam nggak boleh kok mendoakan kayak kan papa saya kan di kuburan Kristen gitu. Nggak boleh ya? Kalau papanya meninggal dalam keadaan Kristen atau bukan Islam, Jen tidak boleh mendoakan. Tapi sekedar ziarah? Ziarah boleh, tapi tidak boleh mendoakan. Kenapa? Kalau mau, Kenapa? memang perintahnya begitu. Iya. Kalau ziarah boleh. Belajar lagi. doanya nggak nyampe gitu ya. Doanya nggak boleh mendoakan, bukan nggak nyampe aja, nggak boleh mendoakan malah. Karena pada waktu papanya masih hidup kan, papanya pasti sudah mendengar Islam kan, Oh iya, pasti. sudah tahu Islam kan, tapi kan dia tidak menerima gitu.
Itu bukan salah jin. Tidak boleh mendoakan malah. Saya juga dulu gitu. Waktu baru masuk Islam, mama saya meninggal dalam keadaan Kristen. Saya tanya ke semua ustadz-ustadz yang saya tahu. Baca di semua artikel. Ternyata nggak boleh. Sudah, mau diapain? Ya kita hanya boleh berharap lah ya. Iya, kalau berharap Hanya boleh berharap, mudah-mudahan baik-baik aja. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua kita. Yang bertanggung jawab atas perbuatan orang tua kita kan orang tua kita sendiri, bukan kita gitu. Kan kita nggak mau kan orang tua kita ngerampok, kita di penjara, mau nggak? Nah, ya udah gitu aja. Ya kan? Misalnya bapak saya punya utang nih Jen, Oh. ya kan? Terus debt collectornya nanya ke saya nggak mau. Mau nggak suruh bayar utang bapaknya? Iya. Nggak mau kan? Nah, gitu. Udah nafsu udah sendiri-sendiri dia tuh. Sama juga seperti konsep di Kristen yang berdosa Adam dan Hawa, kenapa ya kita yang diwarisi dosanya gitu? Itu nggak make sense. Dosa waris. Walaupun ada 3 orang kembar identik nih, yang satu orang membunuh, bisa nggak yang satu yang di penjara? Nggak bisa. Nggak bisa. Pelaku yang bertanggung jawab. Banyak nanti yang bisa dipelajari dalam Islam, ya, terutama dalam hal fikih. Kalau orang baru masuk Islam, ketika dia sudah dewasa, kan dia harus banyak belajar. Di Islam tuh gimana sih ibadahnya, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu, terus dalam keseharian sebagai perempuan, nanti kan ada juga aturan-aturannya, gimana adabnya, baca Quran gimana, adabnya gimana, kalau lagi datang bulan gimana, boleh apa enggak, sholat boleh apa enggak, itu semuanya ada aturannya nanti. Ya. Belajar pelan-pelan, step by step. Nggak perlu hari ini sadat, besok udah jago kayak ustazah gitu, nggak perlu. Nggak begitu gitu. Belajarnya pelan-pelan. Nanti jangan takut, kita kirim guru privat ke rumahnya Jen. Nggak usah bayar. Sekali datang 90 menit. Yang mau ditanyain, tanyain semua di situ. Ya, nanti juga diajarin baca Iqra gitu, baca iya. Quran. Sebenarnya Mami udah ngajarin sholat juga, Oke. mengikuti. Gerakannya ngikutin. Oke. Sama aku tanya-tanya tadi baca apa aja, terus Oke. kata Mami ada namanya apa Mam, yang itu Mam berapa rakaat Oke. gitu. Aku udah Iya. nanya. Tapi kemarin aku lagi halangan jadi enggak lagi, Iya. belum lagi. Ya gitu-gitu, semua tuh nanti ada aturannya. Jadi Islam itu memang kalau dilihat ajaran, oke ajaran. Tapi ajaran ini ajaran yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Dari mulai manusia itu lahir sampai manusia itu mati, dari manusia itu bangun tidur sampai dia tidur lagi. Semua ada aturannya. Buat diri sendiri ada aturannya, buat berinteraksi dengan orang lain juga ada aturannya. Menghadapi orang tua juga ada aturannya, berdagang juga ada aturannya. Semuanya ada. Maka nanti jangan kaget kalau udah jadi Islam, weh ini gimana ya, boleh apa enggak gitu. Itu nanti mungkin ada perbedaan pendapat, nggak apa-apa. Kita ikutin aja yang masuk ke dalam logika kita ikutin yang, kalau saran saya sebaiknya ikutin yang arus utama gitu, atau yang paling banyak. Yang umumnya orang gitu. Yang umumnya. Tapi bukan berarti kalau ada orang-orang Islam yang lain yang berbeda dengan kita terus kita salah-salahin, apalagi sampai kita kafirin, jangan. Apalagi kalau kita ilmunya belum sampai gitu. Iya. Islam kelihatannya dari luar kelihatannya ribet, kelihatannya. Tapi kalau udah ngejalanin, ternyata di dalam Islam ketika ada kesulitan apapun dalam hal ibadah, itu pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya pasti. Contoh wudhu misalnya. Ada, kalau misalnya kita nggak ada air atau apa, wudhu bisa dengan debu. Iya itu gimana? Tayamum, bisa. Itu karena apa? Kalau nggak ada kita air. tidak ada air. Kalau sampai nggak ada air. Jadi Atau sholat itu di mana aja bisa ya? iya, atau misalnya kita sedang melakukan perjalanan di atas kendaraan, nggak ada air atau apa, kita bisa dengan debu. Harus beneran debu kok. Nggak debu-debu pasir gitu, bukan. Iya. Ini setiap kayak gini kan pasti ada debunya.
Ini kan, cuman kita mungkin nggak bisa ngelihat mata kita. Ini kan ada debunya. Ini bisa dipakai untuk tayamum. Tapi Caranya nanti ya ada. kalau teknis nanti belajar sama gurunya. Ya. Oh, nanti ada yang datang. Siapa? Nanti ada yang datang. Ada dong. Masa cuma syahadat doang udah belajar sendiri? Ya enggak. Alhamdulillah. Kita monitor. Kalau dulu waktu Bututi mungkin programnya belum ada. Enggak, kalau memang saya udah Udah bisa. Ya. Yang baru-baru seperti ini, kita kirim guru ke rumah. Seminggu 2 kali. Iya, sekali datang 90 menit tuh. 1,5 jam. Iya. Semuanya free, kita yang tanggung. Iya. tinggal atur aja kita jam berapa. Iya, tinggal tentuin sendiri. Saya mau hari ini jam sekian. Alamatnya di sini. Nanti nomor gurunya dikasih. Oh, udah tinggal tektokan aja sama gurunya. Ya. Kalau perempuan dikasih guru perempuan, laki dikasih guru laki. Jadi dari mulai belajar ikro, sholat, semuanya. Iya, semuanya. Alhamdulillah. Kalau bisa cepet, misalnya mulai berapa hari ini, misalnya besok atau lusa mulai, kita daftarin, kita cariin guru yang dekat rumah. Oh iya. Jadi kita cari guru yang dekat dengan rumah dia. Gitu. Guru kita nggak cuma 1, ratusan. Belajar sholat mas sebentar. Kan sholatnya 5 kali dalam sehari, yang wajib. Zaman Bututi. Jadi kalau belajar sebentar pasti bisa. Nggak sampai seminggu juga pasti bisa. Apalagi kalau sering praktek. Apalagi kita kasih contekan. Ada contekannya, tenang aja. Nggak sekolah aja nyontek. Belajar sholat aja nyontek. Santai kan. Ada lagi yang mau ditanya? Udah sih Kalau kok kayak misalnya ada yang gitu aja. mau terakhir kalau dari keluarga dia nih. Heeh. Terus ada pemaksaan gitu. Kalau sampai ada pemaksaan, kasih tahu kita. Nanti kita ngadepin. Ya, oke. Tenang aja. Bahkan kalau sampai diusir, ini yang worst case gitu ya. Sampai diusir, kasih tahu kita. Nggak punya duit buat ngekos, nggak punya duit buat cari tempat tinggal, kasih tahu kita. Kita sediain tempat. Enggak sih. Cuman apa ya, mungkin mereka nggak terima karena kan papi aku sebelum meninggal kan bilang ke mereka buat tetap biar aku tetap di Kristen. Kalau mami terserah kata papi gitu kan. Paling mereka kan bawa itu kok ya, aku agak sedih sih sebenarnya. Pesan Gini, mungkin mereka kamu nggak inget kak pesan papi gimana gitu, cuman gimana? Paling itu aja sih kok yang aku. gini Jen, bisa kasih tahu ke saudara-saudaranya bahwa di negara Indonesia ini setiap warga negara diberi hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada orang yang bisa melarang kita untuk beragama tertentu, termasuk orang tua. Orang tua pun tidak bisa melarang anaknya untuk memilih agama tertentu. Harus ikut agama orang yang dianut orang tua. Nggak boleh. Ada aturannya. Jadi kalau sampai misalnya dituntut ke pengadilan, kasih tahu aja, nanti kita sediain pengacara gratis. Pasti menang kalau urusan begitu. Ya. Oke kan? Enggak sih, mereka enggak kayak gitu. Enggak sampai sebenarnya. gitulah. Aku masih berhubungan baik banget. Ya. Enggak kayak gitu. Cuma mereka mungkin akan kecewa dan aku enggak siap aja responnya kayak gitu. Cuman iya, mungkin ntar perlahan-lahan. Ya. Yang jelas begini, Jen harus bisa menunjukkan kepada saudara-saudaranya bahwa setelah menjadi Muslim, Jen akhlaknya lebih baik. Iya. Itu yang penting. Yang penting itu. Tambah sayang sama mami. Nah, kalau bisa menunjukkan itu kepada saudaranya, biar saudaranya tahu. Nah, itu yang lebih penting. Bukan cuma pakai kerudungnya aja gitu. Ya. Apalagi Jen, habisin Jen. Udah sih. Waktu itu banyak deh kayaknya yang pengen tahu apa. Nggak ditulis sih, nggak dicatat. Oh. Udah disuruh kok. Kenapa agamanya saya ajarannya sama, nabi yang sama, tapi Kristen enggak.
mengikuti ajaran mutakhir gitu. Iya itu yang itu. Coba gimana ngomongnya? Maksud aku Hah? terus. Si Jen ini nggak pernah saya dakwahi. Hmm. Yang saya dakwahi justru adiknya. Hmm. Karena saya tahu dia. Hmm. Jen apa namanya? Istilahnya berminat lah istilahnya, bukan berminat ya, Hmm. Islam gitu. Saya tahu gitu. Sebenarnya dulu kok kayak apa ya? Kayak aku pemikirannya gini, kayak kan agama itu istilahnya gak masuk logika ya kok ya, kayak Terus? ya nggak logis gitu kan. Kalau logis kan berarti apa gimana sih waktu itu ngomong tuh yang debat sama OI apa sih waktu itu, kan aku sempat debat sama kamu, agama itu gak masuk logika. Kalau ateis gimana sih, nggak tahu deh kok, lupa. Yang nggak logis tuh mungkin yang dimaksud nggak logis itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan goib. Ya. Kayaknya deh waktu itu lu. Karena kalau di agama kan, apalagi terutama kalau agama Yahudi, Kristen, Islam, kita mengenal hal-hal yang goib. Goib itu artinya apa? Yang tidak bisa dilihat dengan mata. Iya, dengan mata. Contoh misalnya apa? Malaikat. Iya malah. Ya kayak gitulah. Itu kan goib. Kalau mau dilogikakan ya nggak akan masuk karena kita nggak bisa lihat. Tapi bukan berarti yang nggak bisa dilihat itu tidak ada. Iya tidak ada. Yang tidak bisa kita lihat itu yang disebut dengan iman. Gitu. Iman itu Tuhan kan juga nggak bisa dilihat. Bagaimana cara melogikanya? Kita nggak cukup gitu logika kita untuk mendefinisikan Tuhan. Tapi Tuhan itu sendiri sudah memberikan ciri-cirinya kepada nabi-nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Di Islam, ciri-cirinya Tuhan sudah diberikan. Di dalam Quran sudah dijelaskan. Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Artinya Tuhan itu adalah tempat bergantung setiap makhluk. Lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Artinya kan bukan manusia dan bukan anak manusia. Ya kan? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia. Itu kan ciri-ciri kan. Nanti ada ciri-ciri yang lain yang di ayat yang lain, misalnya di ayat kursi misalnya. Allah itu adalah pribadi yang tidak pernah capek, tidak pernah mengantuk, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti mengurus alam semesta. Itu juga ciri-ciri daripada Tuhan. Ciri-cirinya mungkin banyak sebenarnya ciri-ciri yang disebutkan dalam Quran. Maha pengasih, maha penyayang, bahkan ada Asmaul Husna. Itu adalah sifat-sifat daripada Tuhan. Sifat-sifatnya. Maha memberi, maha semuanya lah. Ya, maha baik, maha benar, maha pengampun dan sebagainya. Sifat-sifatnya. Tapi di luar daripada itu, yang istilahnya sudah berhubungan dengan apa ya namanya ya, dengan dimensi yang lain, yang tidak bisa kita logikakan, ya sudah itulah yang kita butuhkan atau kita namakan sebagai iman. Neraka, surga, siapa yang udah pernah ke sana balik lagi? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kita harus beriman, kita harus percaya bahwa sudah apa nanti akan ada surga dan neraka. Itu yang namanya iman. Dan di dalam agama kan kita juga mempercayai apa yang namanya mukjizat. Mukjizat tidak mungkin terjadi tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti pernah dengar lah Nabi Musa dikasih mukjizat membelah laut. Iya membelah. Ya kan? Gimana membuktikannya? Mungkin kalau secara ilmu pengetahuan, oh ternyata di selat laut itu ada Yang terbelah. bangkai-bangkai apa namanya keretanya orang apa namanya Mesir misalnya. Contoh, itu kan hanya dari sisi ilmu pengetahuannya aja. Tapi untuk membuktikan benar-benar apakah itu pernah terjadi atau enggak kan kita nggak bisa. Nah itu juga iman. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat membelah bulan. Bagaimana cara melogikanya? Nabi Muhammad SAW pernah Isra dan Mi'raj. Diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Diperjalankan lagi sampai ke Sidratul Muntaha langit ke-7. Bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Gimana melogikanya? Dengan ilmu pengetahuan belum bisa. Ilmu pengetahuannya belum sampai. Tapi nanti insya Allah bisa dijelaskan. Tapi nggak tahu kapan gitu. Setelah kita mati pun belum tentu kita tahu gitu. Tapi ya itu yang kita butuhkan dengan iman.
Cuman bedanya kalau di Quran, selain daripada hal-hal yang seperti itu, yang berurusan dengan iman, di Quran ternyata banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, itu terbuktinya baru sekarang. Terbuktinya baru sekarang gitu. Terbuktinya oleh ilmu pengetahuan sendiri. Contoh misalnya, di Quran disebutkan ada laut yang tidak bisa menyatu. Iya. Terbuktinya baru sekarang. Orang baru tahu, oh ternyata di Quran sudah ditulis 1500 tahun yang lalu. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu hal itu? Di Quran disebutkan jenazah atau mayatnya Fir'aun akan diselamatkan untuk menjadi perhatian bagi umat manusia. Nah, kita baru tahunya baru sekarang. Gunung sebagai pasak. Pasak itu kan seperti paku. Kok bisa gunung sebagai pasak? Maksudnya apa gitu? Ternyata ilmu pengetahuan yang membuktikan bahwa gunung itu memang di dalamnya ada badan yang menghunjam ke dalam bumi yang jauh lebih panjang daripada kepala apa yang kita lihat di daratan gitu. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Disebut pasak. Embriologi misalnya. Janin. Sekian lama begini, sekian lama begini, umur segini begini, umur segini begini. Dari mana? Yang tahu orang-orang zaman sekarang yang sudah pakai alat. Alatnya apa? Mikroskop, bintang, pakai teleskop. Dan Nabi Muhammad SAW dulu punya apa? Cuman pegang tongkat sama pedang paling gitu istilahnya. Berarti nggak mungkin itu karangan manusia. Gitu. Tapi kalau di kitab-kitab yang lain ada nggak hal-hal seperti di Quran? Mungkin ada, tapi tidak seakurat Quran. Gitu. Dan masih ada yang salah gitu. Di Bible banyak salahnya. Ya, bukan berarti kita menjelekkan. Yang tertulis seperti itu gitu. Dan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di Quran tertulis begini tapi sesuai dengan ilmu pengetahuan. Padahal jaraknya 1500 tahun gitu. Itu yang harus dijadikan pegangan sama umat Islam bahwa oh ternyata Quran itu, makanya diyakini sama umat Islam bahwa Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menyerang Quran, banyak yang menyerang Islam. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dijawab dan makin banyak orang malah masuk Islam. Semakin Islam difitnah, semakin Islam diserang, malah semakin banyak orang masuk Islam. Contoh dulu di WTC. Ingat ya? WTC? Amerika, World Trade Center. Oh. Ya, 9/11. 9/11. Oh. Yang pesawat nabrak gedung. Iya, itu WTC. aku kan nanya ke kamu itu. Yang teroris. Ya. Di fitnah itu adalah perbuatan dari sekelompok orang Islam. Disebut teroris dan segala macam. Ketika disebut-sebut Islam teroris, Islam teroris, Islam teroris. Orang lain yang nggak pernah dengar Islam penasaran nggak? Iya. Penasaran, pengen tahu bener gak sih? Iya. Apa bener Islam teroris? Mau nggak mau dia baca Quran. Loh, mana ada ajaran teroris ini? Malah setelah dia baca, oh ini ternyata ada ayat-ayat yang nggak bisa dibantah bahwa ini pasti berasal dari yang menciptakan manusia gitu. Malah banyak orang masuk Islam gara-gara difitnah Islamnya. Gara-gara WTC, 20.000 sampai 30.000 orang Amerika setiap tahun masuk Islam. Iya. Sekarang Islam menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Bukan di Amerika aja, bukan di Eropa aja, di seluruh dunia. Debat tentang ini. Aku kemarin debat tentang itu ke dia. Debat apa? Tentang yang itu. Dia nggak bisa jawab ya? Bisa. Oh bisa jawab. Tapi aku nggak percaya kalau dia ngomong. Loh kalau saya ngomong ada datanya. Iya, Saya aku punya ada datanya Google cuman waktu itu. Iya. Ada sebuah badan riset namanya pewresearch.org. Dia bikin laporan itu mungkin 10 tahun atau 12 tahun yang lalu gitu. Dia menulis bahwa Islam itu adalah agama di dunia yang pertumbuhannya paling tinggi. So, bahkan tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. Dia bisa di negara ini begini, negara ini begini, negara ini. Dia memperkirakan Pakistan akan menyalip Indonesia sebagai negara yang penduduk Islam yang paling banyak di dunia. Baru tahun ini terjadinya. Padahal dia bikin laporan itu mungkin 15 tahun yang lalu gitu. Tahun ini Indonesia disalip sama Pakistan. Dan laporan itu memperkirakan Islam di seluruh dunia nanti tahun 2050 akan
kurang lebih sama dengan total agama Kristen. Jadi pertumbuhan, ini Kristen numbuh, tapi Islam juga numbuh. Tapi pertumbuhan Islamnya karena cepat, nanti di 2050 dia hampir sama gitu. 2070 semua Kristen di seluruh dunia udah dilewatin sama Islam. Itu pun Kristen yang digabungkan ya. Katolik, Ortodok, Anglikan, Protestan, semua denominasi digabungkan dibandingkan dengan Islam. Sekarang mungkin Kristennya masih paling besar. Tapi kalau dipecah-pecah satu-satu, Protestan sendiri, Katolik sendiri, Ortodoks sendiri. Islam sudah jadi agama yang paling besar di seluruh dunia dari tahun 2000. Di Indonesia aja KTP, Protestan sama Katolik agama yang beda atau agama sama? Beda kan? Kalau dipisah, dipecah-pecah gitu. Di seluruh dunia Islam udah jadi agama terbesar. Ini. Apa kok yang menyebabkan orang-orang pada tertarik Dengan Islam. Di Islam kan gini, kalau di Islam itu kan simple. Tuhan satu. Doh nggak macam-macam gitu, nggak istilah punya 3 pribadi ini enggak. Satu ya satu gitu. Sifatnya udah jelas di Quran. Udah gitu di Islam kan aturannya jelas. Mengatur manusia dari mulai dia lahir sampai dia mati, mengatur manusia dari mulai dia tidur sampai dia dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Di dalamnya kan ada ibadah-ibadah yang diikuti sama umat Islam secara rutin. Secara apa ya? Boleh dikatakan ya udah begitu aturannya gitu. Ya. Tapi di balik itu semua sebenarnya kalau orang yang mau mempelajari di balik apa yang dilakukan sama orang Islam, ternyata di baliknya banyak hikmahnya. Contoh misalnya, puasa buat manusia bagus apa jelek? Jelek. Jelek. Jeleknya kenapa? Ya, puasa. Puasa. Hah? Puasa kan? Puasa. Puasa bagus lah. Bagus. Walaupun bukan Islam, ada nggak dokter yang nyuruh orang itu untuk puasa? Ada. Jadi puasa memang salah satu cara untuk membuang racun dari badan manusia. Kenapa kok kita orang Islam disuruh puasa? Sedangkan kalau kita ke dokter, kita punya penyakit tertentu, dokter itu bisa nyuruh kita puasa loh. Mau muslim bukan muslim tetap disuruh puasa kan. Padahal ke dokter itu kita bayar loh, bukan gratis loh. Lah ini ada perintah untuk manusia, kita nggak perlu bayar, disuruh puasa. Berarti yang membuat perintah kan tahu gunanya buat manusia. Sholat buat manusia baik apa? Buruk? Baik. Taunya baik dari mana? Kan menyembah Tuhan. Hah? Berdoa. Terus menyembah. Buat tubuh manusia baik apa enggak? Baik kan wudu Bersih. sih. Covid kemarin kalau orang Islam banyak sering wudu lebih. Bebas sih. Terus apa lagi selain bersih? Gerakan sholat itu seperti orang yoga. Oh. Coba nanti praktek benerin. Ya. Iya. Gerakannya seperti orang yoga loh. Kan ada peregangan otot gitu kan. Ada duduk bersila, kaki di bawah dan segala macam, ada membungkuk. Coba kalau nggak biasa. Susah. Iya. Iya kan? Terus yang paling penting kalau di sholat itu apa? Ketika kita sujud, kepala kita di lantai, itu kan kepala kita lebih rendah dari jantung kita. Itu ketika kita lagi sujud, darah dan oksigen ke kepala kita tuh kan jadi lebih mudah. Otak manusia di bagian atas ini, itu tidak mudah menerima darah dan oksigen kalau kita tidak sujud posisinya. Jadi aliran darah itu akan lebih lancar ketika kita sujud. Yang ngomong juga orang-orang yang di dalam dunia kesehatan. Sampai begitu. Semua nyambung. Nyambung nggak? Sekarang yang nyuruh kita sholat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, kan dia yang lebih tahu kebutuhan badan kita. Badan kita perlu sujud, badan kita perlu puasa. Badan kita nggak boleh dimasukin yang haram. Kalau haram kenapa diciptain gitu misalnya? Ada orang bertanya begitu kan? Iya. Kalau babi haram kenapa diciptain gitu? Pernah tahu ikan sapu-sapu? Tahu. Buat apa fungsinya kalau di akuarium?
buat jadi nggak tahu Makan bintik-bintik. pemakan hama. Makan apa? Buat bersih-bersih. Bersih. Namanya kan sapu-sapu ya. Dia kan nempel aja di kaca. Bersihin akuarium dari dalam kan ya. Lah begitu juga babi. Babi juga adalah hewan yang memang dia fungsinya sebagai penyeimbang. Gitu. Penyeimbang apa ya namanya? Kayak rantai makanan Iya, atau apalah. makanan, iya. Kan dia makan apa aja. Iya. Gitu. Oh iya. Nah, makanya babi diharamkan ke kita kenapa? Karena kita nggak pantas makan begitu. Racunnya juga gak sih kalau katanya emang ya. Walaupun dibilang enak, memang enak. Jadi yang menciptakan, yang memberi perintah pasti lebih tahu dong daripada kita. Gitu. Cuman kita aja yang menerima perintah kadang masih suka apa mau kita, gitu. Apa suka kita. Gitu. Perempuan Islam kenapa disuruh berkerudung? Itu Baik apa enggak gitu kalau berkerudung? baik. Baiknya Tutupi aurat. satu menutupi aurat. Kedua mudah dikenali. Ketiga apa? Gak tahu. Tidak mudah diganggu orang kan? Lebih mudah mana perempuan pakai baju seksi sama pakai orang yang tertutup semua? Orang lebih cenderung untuk ganggu yang mana? Iya. Sama seperti permen lah, 2 permen. Yang satu terbungkus, yang satu tidak terbungkus, jatuh ke lantai. Yang mau dimakan yang mana? Terbungkus. Yang terbungkus. Kayak gitulah. Apalagi Jen? Udah sih. Udah cukup. Udah terjawab. Udah terjawab. Entar sisanya aku kan belajar. Sambil jalan. Sambil jalan. Sambil jalan nanti tanya ke sini atau ke saya atau Pak Dido. Ke siapa aja. Google sendiri juga boleh. Iya. Cukup? Cukup. Sudah mantap? Hah? Sudah mantap? Mantap udah yakin. Iya udah yakin. Yakin? Cuma kalau sisa belajarnya Oh itu mau bisa ke sana. kan ya, ntar. Gampang itu. Sambil jalan. Kalau Jen mau masuk sebuah universitas, Jen belajar dulu atau daftar dulu? Daftar dulu. Ya, daftar dulu. Oh iya. Oh iya. Iya dong? Ya, biasanya orang muslim itu selalu menyerang ketika tahu mereka tahu kamu udah muslim, mereka menyerang. Oh Nabi Muhammad kan nikahin anak kecil. Harusnya kamu tanya itu apa counter baliknya? Oh, gitu. Emang pernah dengar begitu? Pernah. Pernah? Nggak mau nanya? Aku waktu itu kan yang kata kamu apa deh? Karena dia kenapa dia nikahin anak kecil? Itu kan dinikahin anak juga dah. Kalau dia aja dia tahu. Dia nikahin anak kecil karena apa? Tahu. Banyak istrinya karena apa? Karena menolong kamu. Ya tanya. Udah. Dia bisa banyak istrinya gitu. Jam berapa? Kenapa Jen? Enggak udah kok. Oh udah. Kenapa bisa banyak istrinya? istrinya. Oh ya. Kalau mandi mana? Kenapa Nabi Muhammad SAW istrinya banyak gitu ya? Iya sebenarnya nggak penasaran sih. Tapi Nggak penasaran? nanti kan tahu sendiri pas belajar. Pasti tahu sendiri. Iya. Emang kenapa kok itu? Aku sih pernah dengar katanya karena dia ngebantu perempuan yang nggak punya kuasa apa gimana gitu. Macam-macam lah alasannya. Iya macam-macam. Alasannya kebanyakan tapi begini, yang pertama kali harus diketahui itu Nabi Muhammad SAW ketika dia sudah menjadi nabi, istrinya dia berapa? Ketika baru menjadi nabi, cuma satu, ya namanya Khadijah. Berapa lama atau berapa tahun Nabi menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Kalau zaman sekarang tuh perkawinan apa tuh kalau 25 tahun? Perak. Mudah nggak? Enggak. Nggak mudah Iya. bagi zaman sekarang ya. 25 tahun dengan satu istri, Nabi Muhammad SAW dengan istri namanya Khadijah. Setelah istrinya meninggal, beliau baru menikah lagi. Meninggal. Iya, istri udah meninggal, baru beliau menikah lagi. Menikah lagi dengan seorang istilahnya yang sudah berumur lah.
Baru istri yang dia nikahi ini yang menyarankan untuk menikahi yang lain. Baru beliau menikahi yang lain. Dan ketika menikahi yang lain itu semua ada alasannya. Alasannya adalah alasan bisa kemanusiaan, bisa karena iman, bisa karena untuk hubungan dua suku yang berbeda, untuk hubungan dua negara yang berbeda, bisa begitu. Atau hubungan kekerabatan gitu. Menguatkan gitu-gitu. Tapi Muat punya istri yang dulunya Kristen kok. Mari itu dia itu kok. Iya. Dan istri yang Yahudi juga ada. Iya. Ada yang hadiah dari bangsa lain gitu. Yaitu bisa untuk politik, bisa untuk kemanusiaan, bisa untuk kekuatan kekerabatan dan sebagainya. Nanti apa aja yang mau ditanyain masalah serangan-serangan seperti itu, jangan sungkan-sungkan tanyain. Di video-video saya udah sering saya bahas. Cuma mau nontonnya aja apa enggak Eko? Ya. Kadang 3 jam. Ada yang 5 jam. Ada yang 5 jam yang anak tua ya? Iya. Penatua gereja. Oh, Penatua gereja. Penatua gereja. Penatua gereja sadar. Datang ke sini. Mulainya dari istrinya. Istrinya nonton video saya, stres. Mau ngomong sama suaminya pejabat gereja. Gimana ngomong? Ya kan? Akhirnya stres sendiri, stroke mata. Pernah dengar nggak stroke mata? Pernah, ada dengar? Stroke mata. Aliran darahnya ke mata berarti nggak lancar. Iya. Stroke. Mungkin karena nonton video saya saking tegang atau gimana kita jadi mata stroke. Jiwa ya kan? Emosi ya. Dua-duanya, alhamdulillah. Jadi awal istrinya sampai stroke mata, dirawat 3 bulan. Setelah 3 bulan sembuh, baru dia ngaku sama suaminya bahwa dia itu stroke mata karena nonton video saya katanya. Nah setelah itu dia kan nyuruh suaminya nonton video saya kan. Suaminya nggak mau lah. Suaminya penatua gereja gitu kan. Terus lama-lama istrinya ini nyetel video saya tapi suaranya dikencengin gitu biar suaminya denger gitu kan. Sekali, 2 kali, 3 kali akhirnya baru mau nonton suaminya. Setelah berapa kali nonton baru dia ya istilahnya menerima argumen saya. Dia bikin surat pengunduran diri ke gereja. Nah 3 hari sebelum dia disidang sama gereja dia kesini. Apa yang jadi pertanyaan dia saya jawab, apa yang menjadi pertanyaan saya ke dia simpen buat pendetanya gitu. Jadi ketika dia disidang sama pendeta, pertanyaan saya diketanya ke pendeta juga nggak bisa jawab. Setelah pendeta nggak bisa jawab, besoknya datang lagi ke sini bersahadat, dua-duanya bersamaan. Alhamdulillah. Di Bekasi tinggalnya, Bekasi Timur. RT-nya nonton video saya kalau bapak itu masuk Islam. Pak RT-nya joget-joget. Nah udah langsung kita bikin syukuran aja di rumah dia. Oh kita undang aja tetangga-tetangganya kan. Tetangganya pada seneng banget dia masuk Islam. Karena mereka tahu bapak ini orangnya itu baik gitu. Ketika masuk Kristen, satu komplek rumah tuh heboh. Karena tua. Itu kasusnya hampir mirip sama Linalin itu. Yang saya cerita di DM tuh. Ingat ya Pak? Linalin yang mana? Yang lakinya si Derby ini, Wong, yang Buddha, Linalinnya. Lupa ingat kali saya. Nah, dia ngefans banget sama ente di kolom. Oh ya? Kenapa nggak dibawa ke sini? Nah kan sama orang dia takut miskin. Oh takut miskin? Sekalian aja kalau video ini di-share kan gue suruh dengerin. Mati bodoh, pasti gitu. Mampus bodoh. Sebenarnya kalau buat kayak siapa Zen gini mah, kalau cuman pertimbangannya hanya dari saudara-saudara, yang artinya Zen ini sampai sekarang dikasih makan kan sama saudara-saudaranya? Enggak kan? Kalau nggak dikasih makan sih sebenarnya nggak ada yang harus Kalau cuman hanya rasa nggak enak aja tuh sebenarnya sih, nah itu nggak lama itu Mam. Biasanya nggak lama. Paling lama seminggu juga udah selesai urusannya. Istilahnya kalau Jen menanggapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, tidak sampai harus berantem atau ribut, mereka nanti akan diam sendiri. Nah pembicaraan seperti ini, kalau ditayangkan di YouTube, itu efeknya bagus. Bagus untuk siapa? Untuk orang yang sedang cari-cari seperti Jen ini.
Gitu. Mungkin dia punya pertanyaan diwakili sama jin, terjawab misalnya gitu kan, bisa begitu. Gitu. Sama tadi sore juga begitu. Ada anak muda datang juga, begitu juga. Dia orang Kristen, ya dia menonton video saya, dia menerima apa yang saya katakan, dia belajar sendiri, membuktikan, terbukti, akhirnya datang ke sini, bersahadat. Orang tuanya masih Kristen, dua-duanya. Tapi dia bilang nggak ada masalah orang tuanya, mau anaknya masuk Islam, ya sudah datang sini bersahadat, sahadat. Alhamdulillah. Ya itu gara-gara nonton video yang saya tayangkan gitu. Percakapan-percakapan seperti ini gitu. Istilahnya ini kan percakapan santai lah ya. Tapi kan bisa menjadi sesuatu yang bermakna buat orang yang sedang mencari gitu. Oke, kalau memang sudah mantap, kita jangan tunda-tunda, kita syahadat dulu. Setelah itu nanti ada mau tanya apa lagi, baru kita omongin lagi. Ya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali di hadapan saya sekarang ada saudari Jen Tioma Uli Tasya. Betul namanya? Susah benar namanya. Alhamdulillah Jen ini agama sebelumnya adalah Kristen. Di hadapan saya sekarang menyatakan diri untuk masuk agama Islam. Betul? Betul. Seperti biasa, saya nanti akan bertanya ya sebelum kita bersahadat. Jen ini mau masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan saya sendiri. Alhamdulillah. Di dalam Islam tidak ada paksaan. Ya. Yang kedua, Jen orang tua masih ada ibu. Ya, ibu ngantar ke sini. Ibunya ini yang bersahadat juga di sini. Kurang lebih setahun yang lalu ya. Betul ya, alhamdulillah. Jadi Jen ini sekarang mau menyusul atau mengikuti langkah ibunya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah dengan orang tua ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat. Setelah bersahadat nanti ada sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Ya. Apakah Jen berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Jen untuk masuk agama Islam. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Udah. Sudah tahu artinya? Belum. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu aja. Bisa menerima? Bisa. Alhamdulillah. Jen jarinya yang kanan menunjuk ke atas ya. Ini sebagai bentuk ketauhidan. Ikutin pelan-pelan yang akan saya tuntun dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jen selamat. Kamu sekarang sudah jadi seorang muslim. Alhamdulillah ya. Tahu artinya alhamdulillah? Tahu. Apa? Syukur. Segala puji hanya milik Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah menjadi seorang muslim. Tadi mungkin saya sudah menyampaikan bahwa ketika ada orang yang bukan Islam masuk Islam, insya Allah dosanya diampuni dari mulai dia akil balik sampai sekarang ya. Mungkin mamanya mau kasih ucapan selamat dulu, silahkan. Kalau saya kan nggak boleh peluk. Udah. Mamanya dulu dong. Aku sebelumnya udah. Oh, udah? Udah syahadat. Sama mamanya? Masya Allah. Iya. Sama mamanya? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, selamat sekali lagi ya. Mudah-mudahan Jen menjadi muslimah yang istiqomah. Ya. Dan sekarang karena Jen ini dosanya sudah 0, tolong doain saya. Doain mamanya, doain Pak
channel nih, doain semuanya ya teman-teman di sini. Doain juga penonton channel Donditan. Karena dosanya 0 nih. Kalau dosanya 0 itu insya Allah, wah itu mudah dijabah Allah SWT. Ya, jangan lupa nanti pulang dari sini mandi besar. Mandi besar itu, yang membedakan mandi besar dengan mandi yang lain itu hanya apa? Hanya niatnya. Jadi sebelum mandi besar niat, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, lillahi ta'ala, hanya demi Allah SWT. Setelah itu belajar sholat, belajar apa ya. Nah ini ada beberapa yang ingin saya berikan pada Jane, ini saya kembalikan dulu. Nanti tolong kasih tahu alamat pengiriman sertifikatnya ya. Ini ada buku petunjuk sholat. Nah, ini sekarang jadi buku wajib yang harus dibaca. Ya, nanti di sini ada segala petunjuk untuk sholat dari mulai niat, wudhu sampai bisa sholat sendiri. Ini ada sejumlah uang. Jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah uang zakat yang memang hak daripada setiap orang yang baru masuk Islam. Iya kok. Ya. Iya. Jadi yang disebut mu'alaf atau orang baru masuk Islam itu adalah salah satu dari 8 asnaf atau 8 golongan manusia yang berhak menerima uang zakat. Ya, jangan dilihat jumlahnya. Nggak sampai 2 miliar, tenang. Ya, ini ada buku Iqra, nanti ini untuk dipelajari ya. Sama ini Qur'annya. Nah, ini ada Quran At-Tajwid dari Ummul Qura. Ini adalah persembahan daripada penonton channel Donditan yang dipersembahkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam di Studio Grama Lab Jakarta. Ya, tolong diterima dengan baik. Nanti tolong dipelajari bagaimana adabnya memegang Quran. Ya, dipelajari harus ada wudhu dan segala macam. Oke, ini masih diplastikin mungkin lagi nggak halangan atau ada? Halangan. Nah, jangan pegang kalau gitu. Nanti mamanya yang pegang ya. Iya. Terus ini juga ada apa nih? Nah, ini contekan ini. Oh, contekan. Sajadah. Oh, sajadah. Ada contekannya. Oh, ada. Ada bacaan sholatnya, ya. Jadi sambil baca buku yang ini, prakteknya pakai ini bisa nyontek. Waduh, dulu sekolah nyontek nggak? Nyontek. Jujur lagi. Ya, ini buat praktek sholat. Iya. Ini ada mukena ya, tolong diterima juga. Ini apa? Kerudung kali ya? Ini kerudung kali ya? Ah, kayaknya ya kali ya. Kasih aja lah pokoknya lah. Yang penting bukan perlak ya. Ya, ini saya masukin sini ya. Iya. Kalau ada pertanyaan atau apa, jangan sungkan-sungkan ya pertanyaannya. Ini nanti mamanya yang bawa ya. Baik, ada yang mau ditanya? Udah atau cukup? Ya. Baik, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang sampai akhirnya Jen memutuskan untuk memeluk agama Islam dan sudah bersahadat. Alhamdulillah ya. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Istiqomah artinya apa? Konsisten. Ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya kita mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Ya. Juga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Jen dan kita semua ini termasuk golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan juga insya Allah kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya. Dan terpenting kita juga berdoa semuanya kita insya Allah dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya para pemirsa. Ya, mohon doanya juga buat kita semua yang ada di Studio Grama Lab Jakarta. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan rekening, rekening baru nih. Yes. Asik tuh nomornya nih ya. 30, 30, 300, 300. Wah. Ya, jadi buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke rekening Bank Muamalat dengan nomor rekening 30, 30, 300, 300 atas nama Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Ya. Insya Allah mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya, Jen ya. Makasih ya. Mudah-mudahan kita semuanya